Antara mudik atau bertugas, Pak Menteri lebih memilih bertugas. Kenapa kemudian seperti itu? Diumumkan secara terbuka salah satu petinggi sampaikan bahwa Mentan ini waktu kami 7 tahun yang lalu kalau tidak salah itu kejadiannya, salah satu petinggi Republik ini datang ke kantor saya mengumumkan bahwa Mentan ini mau diberi 500 miliar. Wow, oke. Waktu itu dan teman-teman dengar. Yang kedua datang ke rumah. Kalau yang ke rumah itu kalau tidak salah nilainya 100 lebih, 125 miliar. Tapi saya katakan jangan. Assalamualaikum Pak Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum Pak Amran. Syamana wa syamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri Pak Amran. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Antara mudik atau bertugas, Pak Menteri lebih memilih bertugas. Kenapa kemudian seperti itu? Mungkin ya, bertugas dan bekerja mungkin karena di masa lalu, masa kecil saya sangat sulit. Saya pernah ada satu menarik, itu Lebaran Idul Adha. Aku tidak tahu bahwa ada Lebaran, hari Lebaran. Begitu, Pak? Jadi waktu itu kami berjalan dari Bone menuju Makassar. Tiba-tiba aku lihat orang jalan, kok pakai putih-putih. Oh, mana orang pagi-pagi? Wah, hari ini hari Lebaran. Benar ya. Aku turun berlebaran tengah jalan. Bisa bayangkan begitu seriusnya bekerja, fokus bekerja karena kami ingin lepas dari kemiskinan, kami ingin lepas dari penderitaan. Saya sangat ingat sekali itu hari Lebaran Idul Adha. Namanya Camba, Kampung Camba namanya. Begitu kami naik mobil, lihat orang berlebaran, pakai baju putih. Aku tanya orang, saya numpang di mobilnya orang, ini acara apa? Kenapa orang pada keluar jalan? Sepertinya mau ke masjid. Oh, ini Idul Adha. Oh ya, aku turun. Setelah sholat Idul Adha di tengah jalan, baru lanjutkan perjalanan. Luar biasa, pemirsa. Ternyata dedikasi Pak Menteri terhadap tugas tentunya untuk mengemban tugas ini tidak hanya saat ini, pemirsa. Sejak kecil ini sudah dibangun, pemirsa. Dan kemudian Pak Menteri, bagaimana kemudian untuk membagi waktu antara Idul Fitri tentunya bersama dengan keluarga dan juga tadi harus bertugas juga, Pak Menteri? Keluarga sudah paham. Anak-anak saya aku beri pemahaman. Kalau negara memanggil, kita dahulukan kepentingan negara. Jadi kami sudah beri pengertian. Cukup video call, telepon, anak-anak semua beri pengertian, dan mereka sudah mengerti bahwa kami lagi mengabdi pada negara. Jadi mereka tidak heran lagi, karena sejak dulu, bukan sekarang saja, dulu kan aku kerja di BUMN. BUMN 15 tahun, banyak 12 tahun. Jadi mereka sudah mengerti kalau saya jadi bukan karena ada hari raya, hari libur, bagi kami tidak ada halang. Hari Minggu, Sabtu, Senin, Selasa, nggak ada beda bagi kami secara pribadi. Termasuk teman-teman aku ajari, apa sih kerjanya kalau hari Minggu, Sabtu? Ayo, sebelum swasembada kita capai, kita tidak henti-hentinya ya Pak ya? Tidak akan tanggal merah. Jadi tanggal hitam dulu. Setelah nanti swasembada, tanggal merah baru kita berlakukan lagi. Apa kemudian yang mendasari Bapak sebegitu, tentu ini sudah menjadi tanggung jawab di pundak Bapak begitu ya, untuk mengabdi kepada negara. Apa kemudian yang memang ini menjadi dasar dari Bapak begitu untuk kemudian sebegitunya mengabdi kepada negara, Pak? Tidak semuanya diberi Allah kesempatan untuk mengabdi. Dan mengabdi ini ibadah. Ini luar biasa kalau kita mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat dan mencegah kezaliman, mencegah korupsi, mencegah kejahatan mafia dan seterusnya. Itu ada kepuasan tersendiri. Karena kesempatan ini Allah tidak memberi pada semua orang. Sehingga kami jaga betul kalau kami bertugas dimanapun, sejak kami honorer sampai hari ini. Insya Allah kami
tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Pernah aku rasakan dulu hidup susah kan. Allah sudah memberikan rezeki jabatan maupun itu materi. Ini harus disyukuri. Nah, bagaimana kita berbuat baik pada orang? Kebahagiaan ini bagaimana kita bagi dalam bentuk kebijakan kerja keras. Jadi kalau saya setiap nafas ibadah. Ya. Kita kerja, kebahagiaanku kalau kami mampu membahagiakan orang. Jadi itu prinsip-prinsip dasar sejak kecil. Oke. Jadi itu pesan orang tua. Usahakan orang tersenyum manakala kamu berada di tengah. Jangan sebaliknya, orang menangis manakala kamu ada di sekitarnya. Dan begitu pula orang sedih manakala kamu tidak ada di tempat itu. Nah, itu pesan sangat filosofi, sangat melekat pada diri kami. Oke, itu yang menjadi pegangan Bapak sampai dengan hari ini begitu ya, detik ini juga gitu ya, Pak. Oke, Bapak tadi juga sempat menyampaikan ini salah satu pilihan yang sulit bagi Bapak tadi menjadi pengusaha atau menjadi menteri. Bapak pilih kedua-duanya. Kenapa harus ada keseimbangan itu, Pak? Gini, usaha ini harus jalan karena ini menopang untuk saya mengabdi pada negara. Kami beritahu teman-teman di kementerian, gak usah pikirkan kami. Kami sudah diberi rezeki oleh Allah untuk biaya operasional dari perusahaan yang sudah rintis. Itu kan titipan juga. Nah, kami bagaimana hasil perusahaan ini berberkah, penuh berkah hasilnya, sehingga aku pakai berjuang dengan mengabdi pada negara. Jadi ini tidak boleh terhenti. Kemudian jadi menteri itu nggak mudah. Kenapa? Godaannya tinggi, tekanannya tinggi, godaannya tinggi, dan seterusnya. Dan saya selalu saya berdoa, pena saya jangan sampai salah bertanda tangan, karena terlalu banyak risikonya. Bisa bayangkan kalau salah bertanda tangan, apalagi disengaja. 282 juta penduduk Indonesia, menurut saya kita harus meminta maaf. Gimana kira-kira? Saya ulangi, pena yang tiap hari ini bertanda tangan, kalau ini salah mengambil kebijakan atau sengaja, gimana kira-kira terhadap penduduk Indonesia 282 juta? Masih sanggupkah kita minta maaf sebelum ajal menjemput kita? Nah, itu sangat sederhana. Saya ingat waktu periode pertama dulu, kami ke Tanah Suci. Doa yang saya panjatkan yang terpenting pada saat itu, karena saya baru jadi menteri, ini penaku jangan sampai ini mengantarku ke neraka. Moga-moga ini Allah meridhoi penaku, jangan sampai salah membuktikan Allah. Tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada Presiden, kepada rakyat Republik Indonesia, akan tetapi di hadapan Tuhan juga begitu ya Pak? Iya, kita bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pimpinan tertinggi pada rakyat Indonesia. Tapi pada gilirannya yang paling tertinggi nanti pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan itu tidak mudah. Salah satunya adalah kasus yang sempat mencuat juga Pak, terkait dengan hampir tersuap 1 triliun rupiah. Itu juga termasuk begitu ya Pak? Itu sebenarnya beberapa kali. Beberapa kali? Iya. Jadi dulu ada ini, saya salah satu diumumkan secara terbuka, salah satu petinggi sampaikan bahwa Mentan ini waktu kami 2 tahun yang lalu kalau tidak salah itu kejadiannya, salah satu petinggi Republik ini datang ke kantor saya mengumumkan bahwa Mentan ini mau diberi 500 miliar. Wow, waktu itu. Dan teman-teman dengar. Yang kedua datang ke rumah. Kalau yang ke rumah itu kalau tidak salah nilainya 100 lebih, 125 miliar. Tapi saya katakan jangan. Kami sudah 21 tahun
menjadi abdi negara, 15 tahun di BUMN, kemudian di menteri 6 tahun, jadi sudah 21 tahun. Dan insya Allah, seingat saya, mulai kami honorer sampai hari ini jadi menteri, seingat kami tidak ada satupun yang mampu lolos memberikan amplop beserta isinya, bukan amplop saja beserta isinya. Insya Allah nggak ada yang lolos.